Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiarti Gustiadiningrum, asal sekolah dari SMP Negeri 2 Ranca Ekek. Pada tantangan literasi Leksambedas tahun 2023 ini, untuk review buku yang pertama, saya mengambil judul buku yang berjudul Kidung Senandung Cinta Untukku. Pengarangnya Anastasia Ganjar Ayu Setiansih atau lebih dikenal dengan Sandi Asma Anjar. Penerbit buku ini yaitu Grasindo Gramedia Widya Sarana Indonesia dan diterbitkan pada tahun 2004 dengan jumlah halaman 313 halaman. Nah, buku ini terbagi menjadi 4 bagian, di mana setiap bagian dari buku ini menceritakan masing-masing tokoh utama. Pada bagian yang pertama, sudut pandang atau point of view dari pengarang di sini menceritakan tokoh utama Jikala Punggawasena atau sering dikenal dengan nama istilah Jik. Kemudian pada bagian kedua buku ini, sudut pandang pengarang menempatkan dirinya sebagai tokoh Glenariva, dan pada bagian ketiga buku ini, sudut pandang pengarang itu menempatkan dirinya sebagai tokoh Kei Kesuma Kimura. Sementara pada bagian yang keempat di sini sudah mulai terjadi konflik dan bertambah lagi tokoh utamanya ditambah dengan Kidung Pirata. Nah, buku ini berjudul Kidung. Menurut saya, kidung itu sendiri diartikan banyak artinya. Kidung itu adalah lagu, atau mungkin juga kidung itu berarti sebuah nama indah dari seorang perempuan lembut. Atau mungkin juga pengarang menempatkan atau mengambil judul kidung ini berarti nyanyian hati yang jika didengarkan dengan segenap jiwa itu akan yang menerapkan dirinya sebagai kidung tersebut. Nah, pada bagian pertama di sini diceritakan si tokoh utama, khusus menceritakan Jikala Punggawasena, dan pada bagian kedua diceritakan juga mengenai Glenariva, yang mana keduanya seorang mahasiswa yang berbeda kampus dan juga berbeda jurusan, akan tetapi mereka menjalin hubungan serius sampai pada akhirnya mereka mempunyai pekerjaan masing-masing, di mana Jikala itu bekerja di sebuah kantor kuasa hukum yang ada di Jakarta, sementara Glenariva bekerja di Bandung. Nah, di sini konflik yang terjadi adalah dengan adanya perbedaan keyakinan di antara keduanya. Bukan masalah prinsip, akan tetapi konflik yang muncul adalah terjadi dari Glenariva itu sendiri, di mana dari keyakinan tersebut dia menjalani hubungan dengan si tokoh utama Jikala Punggawasena itu meyakini bahwa pernikahan itu tidak harus selalu dilaksanakan, akan tetapi cinta itu bisa tumbuh, mengalir, berjalan waktu tanpa harus sampai pada puncak pernikahan. Akan tetapi berbeda juga dengan pendapat Jikala bahwa Jikala itu menginginkan hubungan itu sampai pada jenjang pernikahan. Nah, di sini dari perbedaan keyakinan itu sampai pada akhirnya pernikahan itu tidak terjadi ketika Jikala akhirnya sambil menunggu waktu keputusan dari Glenariva, Jikala lebih memilih untuk mengambil studi lanjutan lagi pendidikan S2-nya di Belanda. Kemudian pada bagian berikutnya di sini terjadi konflik antara Kei Kesuma Kimura, yang mana dia memiliki latar belakang ketika ada rasa penyesalan di hatinya ketika keinginan dari kakaknya dan keluarganya untuk melanjutkan studi lanjutan S2 di negara matahari terbit terhalang karena dia lebih memilih untuk melanjutkan usahanya di Bandung. Akan tetapi di sini muncul tokoh yang keempat, yaitu Kidung Pirata, yang dia bisa
mulai merubah pola pikir Kay tentang bahwa hidup itu harus terus berlanjut. Untuk melanjutkan kuliahnya, diberi motivasi, diberi semangat untuk Kay. Pada akhirnya Kay itu melanjutkan studi juga di negara matahari terbit, sementara dia berjanji untuk urusan hubungan dengan Kidung Pirata ini harus mau menunggu sampai selesai studinya untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius. Nah, dari konflik yang muncul itu, hikmah yang bisa saya ambil yaitu bahwa perbedaan membuat kita berpikir bahwa kita memerlukan beberapa sudut pandang berbeda untuk menemukan sebuah solusi yang lebih baik. Kemudian, hidup itu adalah sebuah pilihan di mana ada hal yang lebih utama itu yang harus menjadi hal yang diprioritaskan. Kemudian untuk yang ketiga, hikmah yang saya ambil bahwa cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami, menghargai, dan bukan membenci perbedaan. Itulah hasil review dari buku yang pertama yang saya baca. Semoga masih banyak kekurangan dan Bapak Ibu Dewan Juri bisa memberikan masukan yang lebih positif untuk menambah ilmu saya juga menuju arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.